terkait dengan hipotesis dan lain sebagainya ya. Nah, kemarin saya juga menyampaikan ke Anda semua untuk sudah mulai melakukan komunikasi dengan pembimbing tugas akhir ya, karena kemarin juga sudah dibagi oleh jurusan terkait dengan pembimbing tugas akhir. Nah, harapannya kalian sudah melakukan komunikasi, sudah berdiskusi terkait dengan topik penelitian yang akan Anda lakukan ya, dengan topik Anda yang Anda lakukan. Kemudian Anda juga sudah sebaiknya untuk mulai melakukan kajian pustaka, dalam artian kalian sudah mencari-cari terkait dengan pustaka-pustaka yang relevan dengan topik yang Anda angkat ya, untuk penelitian TA begitu. Itu sudah seharusnya kalian sudah mulai membaca tersebut. Mungkin dari pembimbing juga ada yang sudah memberikan atau sudah berdiskusi menentukan topik dari pembimbing? Belum, Pak. Kalau topik langsung belum, Pak. Baru diskusi sedikit. Baru diskusi ya. Lulu, Nanda, oke belum. Alif bagaimana Alif? Hadir, Pak. Ya, sudah mulai berkomunikasi dengan pembimbing? Sudah, Pak. Oke. Sudah sejauh mana? Kalau sejauh ini kan saya, Pak, ada ide untuk judul penelitian. Disuruh Bu Harum iya. untuk apa? Untuk memperdalam lagi soal apa? Soal judul yang mau saya angkat itu. Disuruh apa namanya? Studi jurnal. Oke, bagus ya. Silahkan, artinya sudah mulai fokus ya. Silahkan Anda perdalam lagi ya terkait dengan ya tadi jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian yang Anda akan lakukan. Alifa, bagaimana Alifa? Halo Pak. Ya, sudah mulai komunikasi? Udah Pak, tapi baru nyari-nyari topik aja Pak. Nyari topik, oke. Nyari-nyari topiknya sudah sejauh mana? Sudah apa yang dilakukan? Ini Pak, ya disuruh nyari-nyari jurnalnya. Jurnalnya. Tapi secara garis besar katakanlah temanya apa begitu sudah mulai menjurus? Udah sih Pak, tapi belum fix banget Pak. Ya, silahkan untuk didalami lagi, kemudian semakin di spesifikkan ya terkait dengan topiknya tersebut, diangkat masalahnya ya kan, kemudian silahkan nanti dirumuskan masalah tersebut ya. Baik Pak. Kemudian Alifa, Aneira, gimana Aneira? Iya Pak. Kalau saya udah ini sih Pak, mirip kayak Alif Pak, udah ditawarin judul, terus cuma tinggal disuruh cari-cari jurnal-jurnal juga, belajar-belajar jurnal, sama buat mantepin aja sih Pak, mau ambil judul itu atau enggak, atau masih mau cari-cari lagi gitu sih Pak. Oke, ya saran saya sih apa namanya langsung fokus saja gitu ya. Kalau memang sudah diberi topik, artinya sudah diberi tawaran ya dari pembimbing untuk segera didalami begitu ya, dalami ya, fokus ke topik tersebut gitu, supaya nanti apa namanya ya, nanti yang bakalan Anda dalam artian oh mantep ini atau enggaknya itu tergantung Anda melakukan kajian. Kalau kalian itu kajiannya baik ya, semakin Anda mengerti, itu akan semakin Anda merasa capable gitu loh. Artinya oh ini oke, saya bisa melakukannya dan sepertinya layak gitu. Nah itu tergantung Anda juga gitu. Tapi kok Anda melakukannya setengah-setengah ya nanti bakalan gonta-ganti terus gitu. Jadi menurut saya fokus saja, apabila sudah ada tinggal eksekusi begitu ya. Lira dan lain sebagainya. Ardifa? Halo, iya Pak.
Gimana perkembangannya? Kalau saya sama Pak Denny itu baru baru apa, mau bimbingan nanti siang habis jam kuliah ini, Pak. Oh ya, ya silahkan nanti dikonsultasikan ya. Ya mulai dikomunikasikan saja ya, mulai dikomunikasikan saja. Gitu ya. Nanti Iya, Pak. apa namanya? Dan pasang target ya, pasang target. Ya, artinya ini bulan apa sih? Oktober ya. Nah, pasang target aja sehingga timeline-nya jelas ya. Timeline-nya jelas. Asyifa. Kemudian Asyifa. Asyifa, Iya, bagaimana Pak. Asyifa? Saya masih nyari-nyari tema di jurnal-jurnal gitu, Pak. Masih mencari-cari, belum nemu yang fix. Tapi udah diskusi sama Bu Anis. Oke, sudah diskusi ya, sudah mulai diskusi. Ya, baik, silakan dilanjutkan kembali ya. Artinya sudah mulai berkomunikasi dengan pembimbing. Ya, baik. Atika. Bagaimana Atika? Sudah sejauh mana? Suaranya agak ya, kurang keras. Cek. Asyifa? Iya, Pak. Oke. Sudah sejauh mana? Tadi Oh, saya sorry, udah, Atika Pak. ya. Atika sekarang. Atika ya, maaf. Atika. Oh, mic-nya rusak. Oke. Ya, mulai komunikasi ya Tika. Sudah sejauh mana nih komunikasinya dengan pembimbing? Ya, silakan nanti sampaikan di chat ya Atika ya. Kemudian si Atika, Erika. Ya, Pak. Sudah komunikasi dengan pembimbing? Sudah, Pak. Ya, sejauh mana? Kemarin udah ditawarin judul sih, Pak. Tinggal cari-cari jurnal aja, baca-baca jurnal lagi, sama suruh mantepin lagi, Pak. Oke. Ya, silahkan nanti dilanjutkan ya. Berarti kan kalau sudah dapat topik itu segera dikerucutkan ya masalahnya terkait dengan rumusan masalah dan sebagainya ya. Nanti biar bisa fokus arahnya kemana gitu. Baru nanti sampai ke ya terkait dengan variabel-variabelnya gitu. Baik, makasih. Fani? Ya, Pak. Ya. Eh, Bagaimana progresnya? Sudah Kemarin komunikasi? udah sempat komunikasi sama pembimbing, terus udah nentuin topik juga. Sekarang progresnya lagi didiskusikan sama pembimbing 2 instansi lain, Pak. Oke. Pembimbing 2 instansi lain, oke. Iya, Pak. Kalau topiknya diskusinya awalnya dari pembimbing 1 dari STTN ya? Iya, Pak, dari pembimbing 1. Oh iya. Dengan siapa? Pak Kris? Dengan Bu Maria. Iya, Pak. Oke. Silahkan nanti bisa komunikasikan segera dengan pembimbing 2 ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Farah. Kalau kemarin itu Senin pekan lalu Pak sudah diskusi dengan pembimbing. Jadi topiknya sudah ditentukan. Terus juga pembimbing memberitahu pada kami waktu itu untuk dicari-cari lebih lanjut dari jurnal-jurnal. Lalu insya Allah Jumat ini nanti akan diberikan arahan lebih lanjut, Pak. Oke, ya. Baik, tetap jaga terus ya komunikasinya. Bisa dilanjutkan kembali. Farah, Fani, Faruda ya. Hashim dan Niko. Ya, Hashim deh, Hashim. Kalau dari saya sih Pak, kebetulan karena saya sekelompok sama Nanda juga,
sama Niko, satu bimbingan. Itu kemarin udah sudah sempat diskusi, tapi masih sebatas di grup WA aja, Pak. Gitu, Pak. Oh, begitu. Jadi belum anu ya. Belum diskusi secara langsung ya. Nah, Belum, Pak, kalau sejauh mana kayak diskusinya? sebelumnya. Kebetulan kalau saya udah ada kayak temanya gitu, Pak. Tema mau ngapain gitu penelitiannya. Itu sudah ada. Nah, itu tinggal ibunya kemarin nyuruh cari-cari aja literatur untuk yang 5 tahun ke belakang, ibunya sih bilang gitu, Pak. Ya, oke. Ya, silahkan nanti melakukan itu ya, kajian ya. Siap, Di Pak. literatur terkait dengan topik yang Anda angkat ya. Ya, Siap, Pak. posisi penelitian yang Anda lakukan itu benar-benar tepat gitu. Artinya memang belum dilakukan dan memang ada kebutuhan dan apa namanya relevan dengan konteks perkembangan tema yang sedang berjalan saat ini. Artinya tema yang Anda angkat gitu ya, itu ya memang di kelompok yang kelompok peneliti yang fokus itu artinya sedang berjalan, artinya tidak usang, artinya belum dilakukan oleh komunitas tersebut gitu ya. Silakan nanti diperdalam lagi. Baik, Pak. Ini sama Hasim ya, kurang lebih seperti itu ya. Iya, silakan Pak. Nanti Niko, Hasim sama Nanda ya untuk segera bisa ditindaklanjuti dan komunikasinya kalau bisa berkomunikasi secara dua arah secara langsung, artinya menggunakan Zoom atau bagaimana ya, tidak hanya sekedar dengan via chat ya. Silakan nanti minta waktu pastinya. Kemudian Irfan. Iya Pak, jadi kemarin itu kan saya satu bimbingan dengan Nurul dan Fani juga Pak, yaitu Bu Maria. Kemarin udah sempat nge-zoom bareng Bu Maria juga, udah menentukan topik dan sekarang Bu Maria lagi mendiskusikannya ke pembimbing 2 di instansi lain juga Pak. Oke, ya, berarti Bu Maria ikut berkomunikasi ya dengan pembimbing 2-nya ya. Iya Pak. Oke, ya silahkan nanti bisa dilanjutkan kembali ya. Yang penting sambil studi literatur aja. Iya Pak. Oke, baik, makasih. Isna. Iya Pak. Gimana Isna? Kalau saya sama dengan Ardifa Pak, baru mau diskusi hari ini dengan pembimbing. Oh iya, sama pembimbingnya? Iya, sama dengan Ardifa. Oh iya, silahkan dilanjutkan ya. Kemudian ada Mas Joko. Kalau Mas Iya Joko, Pak, sudah Pak. Tema, iya ya. Sudah kemarin pembimbingnya sama Pak Gili. Terus kebetulan Pak Gili sedang ada penelitian tentang limbah batik di mana itu Pekalongan. Jadi kemarin saya diarahkannya ke proses iradiasi limbah batik, treatment pengolahan limbah batik. Ya, menggunakan iradiasi iradiator. Iya. Ya monggo untuk lanjutkan gitu. Itu Iya Pak. Dengan Bu Vivi itu juga S3-nya juga. Iya, kemarin dikasih tahu Pak Gili juga. Kalau Bu Vivi disertasinya ambil itu juga. Sebenarnya dulu pengen ngambil di PSTA Pak, tapi karena sedang perubahan transisi ke BRIN ini kan nanti kemungkinan tupoksi PSTA segala macam kan berubah, takutnya nanti di tengah jalan berubah, makanya terus kemarin sama Pak Gili juga akhirnya disarankan untuk yang di limbah batik itu. Oh iya, limbah batik. Iya. Kalau awalnya awalnya sebenarnya mau ngambil tentang LTG, logam tanah jarang. Kalau enggak itu ada opsi juga kemarin mau analisis pakai AAN di reaktor
di Reaktor Jogja analis AN tentang ini apa limbah dari PLTU, kandungan logam-logam beratnya. iya. Cuman ya itu tadi karena Green lagi dalam ya. transisi BRIN ini kan nanti masih serba Iya. belum jelas, jadinya cari amannya aja yang pakai iradiator di STTN. Betul. Ya, baik. Monggo untuk di apa namanya lanjutkan ya. Iya. Terima kasih. Kemudian Kurnia. Bagaimana sudah progresnya? Sudah komunikasi dengan pembimbing? Udah bimbing sama Bu Anis, tapi belum dapet topik. Baru bicarain nanti kalau dikasih topiknya kalau laporan KP-nya udah selesai, Pak. Oke. Kalau laporan KP sudah selesai, berarti Anda kalau dipersyaratkan seperti itu segera ya nanti ya laporan KP-nya ya. Gimana, Pak? Kalau diminta seperti itu berarti laporan KP-nya Anda harus segera cepat. Laporan. Halo? Gimana, Pak? Laporan KP-nya sudah? Belum, Pak. Makanya kata Bu Anis kemarin selesaiin laporan KP dulu baru nanti bisa ngomongin topik. Ya, maksud saya ya berarti disegerakan untuk laporan KP-nya ya. Oh iya. Iya, Pak, diusahain. Ya, karena apa namanya? Nanti kalau seperti itu kan nanti efeknya domino. Kalau Anda nggak cepat-cepat nanti dampak ke TA Anda gitu. Iya, Pak. Ya, dan juga untuk yang untuk semuanya ya, untuk laporan KP itu mohon untuk disegerakan ya, jangan ditunda-tunda karena nanti malah menghambat Anda ketika nanti akan ujian ya. Di laporan KP itu kan syarat ya, syarat sebagai ujian, cuman ya ada oknum-oknum mahasiswa itu yang menggampangke ya istilahnya untuk laporan KP, sehingga pada akhirnya untuk persiapan ujian tugas akhirnya itu sudah dipersiapkan ya, tetapi terganjal laporan KP sehingga mikirnya double, mikir laporan KP juga mempersiapkan ujian TA gitu. Nah, harapannya Anda tidak seperti itu, jadi laporan KP selesai kemudian bisa benar-benar fokus TA-nya ya. TA-nya fokus, apalagi kalau nanti Anda sudah mulai melakukan pengambilan data ya terkait dengan melakukan eksperimennya. Nah, itu mohon untuk fokus ya. Jadi untuk laporan KP seperti itu mohon untuk disegerakan, diselesaikan. Gitu. Oke, terima kasih. Kemudian Khairum. Gimana Khairum? Sudah komunikasi dengan pembimbing Khairum? Yap. Ya. Bagaimana Pak? Tadi suaranya putus-putus. Oh ya. Sudah sejauh mana? Apakah sudah ada progres komunikasi dengan pembimbing terkait dengan topik penelitian? Terdengar yang suara TA saya? Pak? Iya, yang TA. Iya terdengar Pak. Yang TA sudah Pak, sudah komunikasi dengan Bu Ega. Oh ya, ini sudah ada calon topik ya yang akan diangkat ya? Sudah Pak, sudah. Oke, silahkan difokuskan, perdalam dengan studi literatur ya. Oke, Kurnia Syarafina. Tadi saya udah. Oh sudah ya? Oke, kalau sudah, siapa belum? Lulu udah ya, Lulu ya? Udah Pak, yang bareng Irfan sama Fani. Oh, Lulu sudah. Nganda udah. Panji.
Ya, Pak. Ya, bagaimana progres atau sudah sejauh mana terkait dengan komunikasi dengan pembimbing? Mungkin kemarin sama Bu Anis masih disuruh nyari jurnal-jurnal, Pak, untuk dipelajari kayak kesukaan kita tuh mau di bidang apa, misalnya kayak di biogas atau di pupuk gitu, Pak, disuruh nyari jurnal dulu dibaca. Nanti anu lagi, Pak, dibahas-bahas kembali gitu, Pak, masih untuk topik-topiknya. Gitu. Nah, Anda sudah mulai berusaha spesifikan itu belum? Sudah sih, Pak. Sebenarnya saya tuh kepengennya ke pengolahan limbah minyak goreng gitu loh, Pak. Mungkin mau diradiasi atau gimana gitu, Pak. Oh, begitu. Oh, Iya. ya, nggak apa-apa. Nggak masalah, itu bagus. Silahkan untuk angkat, kemudian dispesifikkan studi literatur, alasannya kenapa gitu ya, terkait dengan kelayakan topik. Artinya memang di situ ada urgensinya, kemudian nanti teknologinya bagaimana, ya silahkan dikomunikasikan dengan pembimbing ya. Iya, Pak. Jangan untuk semuanya, jangan hanya awang-awang ya, tapi dikomunikasikan ya, dengan pembimbing ya, untuk semua ini. Baik, Pak. Dikomunikasikan dengan pembimbing. Jadi ide Anda itu tidak stuck hanya ada di Anda sendiri, karena penelitian ini adalah penelitian bersama ya, dosen dengan pembimbing pastinya, pembimbing yang akan mengarahkan ya. Karena itu apa yang Anda ada ide dan sebagainya, silahkan dikomunikasikan dengan pembimbing. Jadi nanti istilahnya bisa berjalan ya, Anda bisa melaksanakan dengan baik, kemudian ada proses controlling dari pembimbing yang bisa juga untuk mengarahkan. Jadi silahkan komunikasikan. Baik, Pak. Kemudian Anda udah Rahmat Yusuf Rahman Yusuf. Cek Yusuf. Yusuf bisa respon? Oke, belum? Silakan nanti chat ya kalau misal ada kendala. Salsabila. Iya, Pak. Oke. Gimana? Sudah komunikasi dengan pembimbing? Udah, Pak, kemarin yang bimbingannya dengan Bu An sudah konsultasi, udah diskusi bersama. Terus disuruh ini, Pak, cari-cari jurnal dulu buat nentuin topik. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, jurnal topik. Nah, topik Anda yang Anda minati, ya, artinya kan mencari jurnal itu banyak jurnalnya, temanya juga banyak. Nah, apakah Anda sudah mulai ada ide yang menuju ke spesifik ke arah apa, begitu sudah? Belum, Pak. Nah, itu yang apa perlu Anda ini dulu. Pertama silahkan, pertama bisa Anda bisa mengkaji terkait dengan penelitian Bu Anis ya, yang telah dilakukan oleh Bu Anis. Mungkin ada di situ ada beberapa topik ya atau garis besar. Nah, Anda silahkan kemudian minatnya yang bagian mana begitu, sehingga nanti bisa relevan dengan penelitian yang Bu Anis lakukan. Ya, Pak. Ya. Nah, daripada Anda masih awang-awang ya mencari jurnal apa sih begitu. Nah, akan lebih mudah bila Anda sesuaikan dengan tema penelitian yang pembimbing lakukan sebelumnya. Jadi nanti istilahnya bisa dikembangkan atau dilanjutkan oleh Anda. Ya, silakan untuk dikaji penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh Bu Anis. Kemudian dari beberapa itu Anda pilihlah minatnya yang bagian mana, kemudian ya baru perdalam lagi jurnal-jurnal yang diperlukan. Itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian Dani.
Oke, berarti sudah menjurus ya topiknya ya, sudah dapat ya. Oke, baik. Bisa dilanjutkan ya. Apa namanya? Untuk studi literaturnya. Kemudian terakhir nih Samuel. Tapi kok mikrofonnya sepertinya tidak ada. Samuel, ini bisa mendengar nggak nih Samuel? Cek Samuel. Oke, ini posisi Samuel di mana ya? Ada yang tahu posisi Samuel? Apakah di Jogja atau di luar Jogja? Oh, di Jogja. Ya, harusnya saya dan Yusuf ya, tadi juga belum respon, Yusuf dan Samuel. Oke. Kita lanjut dulu. Saya share screen. Ini melanjutkan yang kemarin ya. Sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Oke, saya menampilkan Terlihat, Pak. slide yang kemarin ya. Melanjutkan. Sudah sampai mana ya? Ini sudah ya? Sudah. Nah, ini yang berarti kemarin saya baru sampai sini, hipotesis. Ya, kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan hipotesis ya. Nah, cara merumuskannya kemarin saya ulang kembali, membuat kerangka teori. Ya, jadi kerangka teori itu didapatkan dari mana? Nah, kerangka teori didapatkan dari kajian literatur ya, baik dari teori-teori yang ada, kemudian teori tersebut Anda gunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian, kemudian dan juga terkait dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh orang lain maupun oleh kelompok riset Anda yang itu relevan dengan penelitian yang Anda akan lakukan. Nah, dari situ dibuat kerangka teorinya sehingga ada garis merahnya ya, ada garis merahnya yang menggiring pembaca untuk menemukan hipotesis yang Anda angkat gitu. Jadi secara garis besar kerangka teori ini digunakan untuk menggiring ya, menggiring pikiran atau menggiring persepsi ya dari pembaca, sehingga nantinya harapannya hipotesis itu tidak Anda state secara langsung pun harusnya pembaca sudah tergiring sehingga sudah berandai-andai, oh kemungkinan nih hipotesis yang akan diangkat itu seperti ini ya. Itu kalau kerangka teorinya benar, kalau kerangka teorinya cara menyusun kerangka teorinya baik. Nah, dari situ nanti akan pembaca akan sudah terpikirkan, oh kira-kira ini sepertinya hipotesis yang ini diangkat itu seperti ini. Nah, itu akan seperti itu kalau kerangka teorinya bagus. Nah, nanti harapannya satu hipotesis ya, itu dibuat kerangka teori seperti itu. Katakanlah berapa paragraf gitu ya, satu hipotesis. Kemudian hipotesis kedua ya, hipotesis kedua itu atau di kerangka teori itu menjelaskan ya terkait dengan studi literatur dan sebagainya, kemudian menggiring sampai ke hipotesis 2 dan sebagainya. Nah, itu seperti itu ya, mengeksplorasi hubungan-hubungan yang terjadi dalam permasalahan ya, nanti seperti itu. Sehingga tadi yang saya sampaikan, ketika Anda sudah benar dalam menyusun kerangka teori,
nanti si pembaca itu di akhir kerangka teori itu sudah mempunyai bayangan, oh ini kayaknya nih hipotesis yang akan diangkat itu seperti ini, seperti itu ya. Hipotesis kemarin ya ini sudah. Nah, kemudian metode penelitian ini ketika sudah sampai ke bab 3 ya kalau di dalam proposal maupun laporan penelitian. Ini sudah ke arah rencana eksperimentalnya. Apa saja yang perlu Anda lakukan? Pertama, penentuan variabel ya. Penentuan variabel, objek pengamatan dan jelas secara operasional. Jadi objek pengamatannya itu sudah Anda tentukan dan kemudian itu bisa dilakukan secara operasional. Kalau tidak bisa dilakukan secara operasional atau tidak memungkinkan, ya berarti Anda tidak bisa mendapatkan datanya. Nah, sehingga objek pengamatannya harus jelas ya. Kemudian dan itu memang benar-benar bisa diambil datanya. Artinya bisa diambil dari datanya itu ya terkait dengan bagaimana mendapatkan sampelnya. Kemudian juga teknologi yang Anda lakukan itu memang atau peralatan ya, instrumen yang ingin Anda gunakan itu memang tersedia atau teknologi yang ada saat ini itu memang bisa untuk digunakan mengambil data penelitian. Gitu. Oke, sebentar ya. Nah, demikian. Jadi pertama penentuan variabel. Harus jelas variabelnya, mana yang akan divariasikan, mana yang harus memang dikontrol ya. Artinya itu di luar variabel bebasnya benar-benar harus dikontrol sehingga nanti efek atau data variabel terikat itu benar-benar pengaruh dari variabel bebas ya. Benar dari pengaruh variabel bebas sehingga yang ditentukan sebagai variabel kontrol ya benar-benar dikontrol ya, benar-benar dikontrol. Kemudian kedua, penentuan alat pengambilan data ya, instrumen penelitiannya, keterandalan dan kesahihan. Nah, ini kemarin sempat saya singgung ya, keterandalan itu berarti terkait dengan ketelitian. Artinya instrumen tersebut ketika digunakan itu digunakan untuk mengambil data sampel yang sama ya, akan menghasilkan nilai yang ajek. Ajek itu ya nilainya di situ terus gitu ya, itu artinya yang ajek. Secara keberulangan nilainya itu tidak berubah-ubah. Nah, berarti instrumennya itu dikatakan handal. Kemudian selain aspek keterandalan juga aspek kesahihan. Aspek kesahihan itu artinya adalah nilai yang dihasilkan dari instrumen penelitian itu memang nilai yang sesungguhnya ya, nilai yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya handal tetapi juga sahih, tepat, sesuai fakta gitu. Jadi keterandalan itu belum alat yang handal itu belum tentu sahih ya. Apabila misal di dalam kalibrasinya itu tidak baik ya, maka nilainya akan handal, artinya dapat nilai yang dinilai itu saja tetapi ternyata jauh dari nilai yang sesungguhnya. Makanya itu perlu dikalibrasi. Itu artinya tidak sahih ya, handal tapi tidak sahih. Kemudian perancangan penelitian ya, nah ini terkait dengan ya ini masih berlanjut ya, terkait dengan sampel yang data yang ingin anda dapatkan itu pengennya seperti apa, kemudian data dari instrumen yang lain yang kan instrumennya katakanlah dari A, B, C gitu. Nah, masing-masing A, B, C itu nanti kontribusinya itu untuk apa ya, kontribusinya itu untuk apa, apakah memang mendukung terkait dengan
tujuan penelitian atau tidak. Kemudian penentuan sampel harus representatif, artinya sampel yang Anda gunakan itu memang benar-benar mewakili ya dari karakter populasi yang Anda ingin kaji. Gitu. Jadi benar-benar representatif. Kemudian proses pengumpulan data itu bisa menggunakan eksperimen, baik menggunakan instrumen yang modern maupun menggunakan metode-metode tradisional ya atau klasik ya. Artinya metode-metode tradisional itu ya semacam metode titrasi, kemudian metode yang lain yaitu konvensional, tapi konvensional, tidak menggunakan instrumen, katakanlah seperti itu. Kemudian data yang sudah dapat dan dianalisis ya, baik menggunakan statistik maupun non statistik. Bisa distatistikkan ya terkait dengan analisis data. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Saya lanjutkan kembali ya. Kemudian variabel penelitian. Mana? Variabel penelitian semua ciri atau faktor yang dapat menyebabkan adanya variasi ya tadi. Menentukan dan menyusun instrumen. Nah, ini di sini saya singgung meskipun nanti di bab terkait dengan analisis data dan sebagainya juga pengambilan data dan analisis data juga akan dijelaskan kembali. Dalam hal menentukan dan menyusun instrumen ya, ini berkaitan dengan metode atau cara mengumpulkan data. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada waktu penelitian dan harus disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Macam instrumen bisa perangkat lunak atau perangkat keras. Ya, perangkat lunak ya software banyak ya, apalagi ini di era pandemi seperti ini sehingga membatasi peneliti dalam melakukan pengambilan data secara eksperimental di lapangan maupun di laboratorium ya, banyak atau muncul tema-tema penelitian yang bersifat simulasi ya, yang menggunakan perangkat lunak. Ini bisa digunakan. Kemudian perangkat keras ya, instrumen banyak ya. Kalian juga sudah familiar ya terkait dengan perangkat keras, khususnya yang terkait dengan teknologi nuklir. Anda di semester awal-awal dulu juga sudah mempelajari terkait dengan instrumentasi kimia, kemudian juga terkait penukliran Anda sudah mendapatkan bekal di mata kuliah ADPR. Itu contoh-contoh perangkat keras ya terkait dengan instrumen yang bisa Anda gunakan dalam mengumpulkan data. Syarat instrumen itu, ini ada syarat instrumen. Syarat instrumen. Pertama, akurasi. Akurasi ini terkait dengan kesahihan tadi. Akurat. Nah, ini validitas kualitatif, artinya alat tersebut ketika digunakan untuk mengukur itu akurat, nilainya sesuai dengan fakta dari nilai yang sesungguhnya ya, dari nilai sampel yang sesungguhnya. Nah, itu bisa dikatakan akurat. Kalau nilainya 5 katakanlah, kemudian dilakukan pengukuran menggunakan instrumen X, itu ternyata hasilnya adalah 8, nah berarti itu tidak akurat ya, tidak akurat. Kemudian syarat lain adalah presisi, kehandalan, ketelitian. Nah, ini reliabilitas. Nah, ini terkait tadi hasil yang ditunjukkan dari instrumen itu keberulangannya acak.
Ini 5 dilakukan pengukuran lagi dengan sampel yang sama, 5 lagi ya, dan sebagainya. Kemudian sensitivitas, dia harus sensitif. Ini terkait dengan kuantitatif, kepekaan. Ya. Banyak alat ya sensitivitasnya berbeda-beda. Jadi ketika Anda nanti menggunakan atau memilih instrumen, mohon untuk diperhatikan dan dicek sensitivitas alatnya. Ya, sensitivitas alatnya. Jadi ada limit deteksinya, ya. Kemudian ada limit pengukurannya. Itu hal yang berbeda, limit deteksi sama limit pengukuran. Untuk sampel-sampel Anda nanti nilainya kok kecil-kecil, ya harapannya tetap nilai sensitivitasnya itu rendah, ya lebih rendah dari nilai yang Anda ingin Anda tentukan begitu. Jadi 3 ini instrumennya: akurasi, presisi, dan sensitivitas. Ya, sensitivitas silahkan Anda mengecek ya masing-masing instrumen yang Anda lakukan, limit deteksi dan limit pengukurannya. Itu. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data mengamati variabel yang diteliti. Pengumpulan data perlu latihan untuk memahami dan mempelajari instrumen dan memahami cara menggunakannya. Nah, jadi sebelum Anda benar-benar mengumpulkan data, ya harapannya Anda sudah tahu bagaimana cara mengoperasikan instrumen tersebut. Ya. Terlebih Anda adalah mahasiswa perguruan tinggi vokasi, jadi harus tahu bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mengoperasikan alatnya. Sebenarnya untuk masing-masing alat itu sudah ada petunjuk teknisnya ya. Untuk masing-masing alat itu seharusnya sudah ada. Nah, jadi Anda silahkan untuk membaca terkait dengan petunjuk penggunaannya. Kemudian juga selain petunjuknya juga prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerjanya juga Anda harus tahu. Prinsip kerjanya harus tahu. Kemudian metode pengumpulan data itu metode pengamatan langsung menggunakan pertanyaan, metode khusus ya, ini general ya. Kalau Anda tadi menggunakan instrumen atau menggunakan metode konvensional, menggunakan metode konvensional ya tadi seperti titrasi contohnya ya. Nah, itu Anda perlu mengamati titik ekuivalennya dan sebagainya. Nah, itu Anda harus cermat. Gitu. Kemudian nanti analisis data itu ketika statistik ya, bisa menggunakan uji Z, uji T, uji C kuadrat, regresi dan korelasi, analisis varian, analisis profit. Nah, ini nanti saya jelaskan nanti lebih lanjut di analisis data. Jadi data yang Anda dapatkan sebisa mungkin itu bisa diolah ya secara statistik sehingga datanya itu bisa dipertanggungjawabkan ya, statistik. Kemudian yang non statistik sesuai tujuan dan desain penelitian. Ini untuk yang non statistik mungkin ada perbandingan ya. Modelnya adalah Anda mempunyai suatu mungkin hasil dari spektro ya, atau mungkin diffractometer dan sebagainya. Kemudian Anda analisis datanya adalah menggunakan metode komparasi ya, dengan data acuan. Nah, itu bisa juga, itu non statistik ya, non statistik. Yang pasti harus ada acuannya. Kemudian sampailah menarik kesimpulan. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan data yang diperoleh dan harus sinkron dengan permasalahan dan hipotesis.
harus sinkron. Dia ada garis merahnya ya antara rumusan masalah, tujuan, hipotesis sampai ke kesimpulan ya. Kesimpulan dari penelitian statistik ya didasarkan atas harga kritik yang tertera pada tabel. Nah, ini kalau Anda nanti penelitiannya itu bersifat statistik ya, nanti ini ada besar taraf signifikansi ya. Ini terkait dengan nilai kepercayaan bahwasanya data tersebut bisa dipertanggungjawabkan ya. Nanti ada yang 99,5, kemudian 95, kemudian 65 ya. Itu akan semakin bagus, artinya nilainya semakin baik ya, berarti datanya itu memang bisa dipertanggungjawabkan ya, secara statistik itu memang benar-benar seperti itu. Tapi kalau taraf signifikansinya atau kepercayaannya itu rendah, berarti di situ ada nilai yang istilahnya masih abu-abu gitu. Ada kemungkinan errornya itu masih besar ya, terkait dengan data yang didapatkan dan disajikan. Kemudian kesimpulan yang dibuat dari penelitian non statistik didasarkan atas kriteria atau standar yang ditentukan. Nah, ini harus berstandar atau mengacu pada sebuah standar ya, mengacu pada sebuah standar yang sudah diakui ya secara komunitas. Jadi harus ada standarnya. Kalau modelnya non statistik ya biasanya kan komparasi terkait dengan nilai, terkait dengan terkait dengan data tersebut ya, dikomparasikan dengan data. Mungkin ada batasnya, katakanlah nilai batas terkait dengan nilai batas katakanlah. Nah, maka nilai batas tersebut ya, digunakan atau diambil dari standar apa, katakanlah seperti itu. Misal Anda ingin mengambil data terkait dengan sampel lingkungan, atau tadi yang ingin contohnya Mas Joko tadi ya, Mas Joko ingin melakukan penelitian terkait dengan pengolahan limbah batik menggunakan radiator ya, menggunakan radiasi gamma. Nanti hasilnya pasti Mas Joko akan menggunakan acuan terkait dengan standar ya, standar katakanlah boleh dirilis di lingkungan, yaitu standarnya itu untuk spesies A itu katakanlah nilainya berapa, spesies B berapa, sehingga ada nilainya, sehingga itu juga bisa menjadi acuan untuk menilai bahwasanya katakanlah metode radiasi gamma itu signifikan atau powerful tidak ya, terhadap tadi untuk mengolah limbah atau mendegradasi limbah batik seperti itu. Itu ada standar-standarnya. Silahkan nanti untuk semuanya, selain berpikir bagaimana cara mendapatkan datanya, nah juga Anda harus sudah berpikir acuannya apa, standarnya apa yang digunakan. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Mau bertanya, Pak? Ya, silahkan. Misalnya kalau kita mau mencari standar untuk penelitian kita tuh di mana ya, Pak? Standar acuannya gitu. Banyak. Nanti tergantung apa ya kan, ada standarnya tuh. Masing-masing negara juga punya standar ya, maupun standar internasionalnya. Kalau Anda ingin cari standar, ya pasti kalian harus kaji literatur dulu ya. Kaji literatur. Nah, selama ini itu
komunitas yang melakukan penelitian tersebut menggunakan standar apa gitu. Ya. Kemudian juga disesuaikan dengan tujuannya. Ya, kalau ingin penelitian tersebut atau Anda membuat sebuah membuat sebuah suatu prototipe ataupun model ataupun metode yang tujuannya berstandar, misal berstandar SNI, ya nanti Anda cari aja SNI. SNI banyak banget di SNI itu, semuanya, ya udah belum semuanya, hampir semuanya sudah ada. Ya, SNI juga itu sebenarnya SNI itu istilahnya membreakdown ya dari standar-standar yang biasanya sudah ada, kayak standar internasional, yaitu disesuaikan dulu terkait dengan standar yang Anda ingin cari itu apa, terus cari pustakanya yang selama itu yang digunakan apa ya di komunitas peneliti yang fokus, yaitu sama dengan Anda. Kemudian juga tadi sesuaikan dengan tujuannya, misal dengan ingin berstandar nasional ya berarti katakanlah SNI, atau terkait dengan standar baku mutu lingkungan ya berarti dari dinas Kementerian Lingkungan itu ada standarnya. Kemudian terkait dengan standar terkait dengan kenukliran ya pasti akan beda lagi, seperti itu ya Alif ya. Iya Pak. Sesuaikan dengan tujuannya. Ada lagi? Belum ada? Oke, saya cukupkan ya untuk slide ini. Kemudian saya ingin, nah tadi kan kita sudah membicarakan terkait dengan rencana ya, merancang rencana sebuah penelitian, merancang rencana sebuah penelitian. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ya di dalam melakukan penelitian, Anda perlu menyiapkan ya yang namanya notebook penelitian. Ketika Anda praktikum, Anda juga sudah sebenarnya di semester awal itu Anda sudah diperkenalkan ya terkait dengan buku persiapan ya, buku persiapan praktikum. Nah, yang di situ terkait dengan metode yang akan digunakan, kemudian bahan yang akan digunakan, peralatan, termasuk nanti untuk mencatat hasil-hasil praktikumnya. Nah, itu Anda sudah dikenalkan dan harapannya itu dibawa terus sampai ke taraf penelitian ya. Itu sangat penting, Oke, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan terkait dengan lab notebook. Ya, ini diadaptasi dari ACS. Ya, pertama-tama ini slogannya. Bahwasanya ini adalah sebuah notebook, bukan netbook. Ya. Netbook itu apa sih netbook? Artinya di sini buku itu ya bukan suatu buku yang sekedar rapi saja atau buku yang bersih gitu ya, bukan seperti itu. Tapi ini adalah buku yang banyak catatan-catatannya gitu. Buku catatan ya yang
isinya itu banyak informasi-informasi terkait dengan rencana penelitian ataupun hasil penelitian. Jadi ini sebuah notebook, bukan notebook. Itu yang pertama ditampilkan di sini. Ini referensinya. Nah, ini ada beberapa tipe dokumentasi, ya. Ada beberapa tipe dokumentasi. Pertama, notebook. Nah, notebook ini berisi terkait dengan rincian penelitian, ya, secara faktual, ya, termasuk terkait dengan penelitiannya, kemudian ide-idenya maupun penemuannya, ya, hasil-hasil penemuannya. Nah, itu kalau notebook. Jadi dia adalah detail, ya, eksperimen secara faktual. Ya, di sini mulai dari ide eksperimen maupun hasilnya, hasil-hasil temuannya, hasil-hasil temuannya itu ada di notebook. Jadi di sini lengkap, ya, sebenarnya notebook itu. Kalian perlu menyiapkan yang namanya notebook ini. Nah, kemudian ada tipe dokumen lain yaitu logbook. Logbook itu, nah kalau di sini contohnya adalah daftar pengukuran, ya. Jika Anda menggunakan NMR, GPC itu apa? Maupun timbangan. Nah, ini kalau logbook. Nah, jadi kalau di alat, ya, di alat-alat atau di instrumen itu biasanya ada logbooknya. Atau di alat ukur, ya, baik nukliran maupun non kenukliran, ya, biasanya ada logbooknya. Nah, di situ, ya, minimal, ya, berisi terkait dengan daftar, ya, daftar pengukuran yang telah dilakukan menggunakan alat tersebut. Nah, itu logbook. Jadi beda, ya, antara notebook dan logbook. Logbook dan logbook. Jadi kalau logbook ini spesifik untuk satu alat, ya, instrumen di suatu tempat, itu logbook. Kemudian ada diary atau jurnal. Di diary, ya, mungkin beberapa dari Anda juga masih ada yang membuat ini, ya, sebagai diary pribadi mungkin. Ini berisi terkait dengan apa yang Anda rasakan, kemudian catatan personal maupun opini. Nah, ini lebih tidak faktual, ya, daripada notebook. Tergantung pada situasi. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dimasukkan ke dalam notebook, tapi harus hati-hati. Karena kadangkala jangan sampai istilahnya fakta di lapangan itu tertutupi oleh opini-opini yang secara emosional, ya, secara emosional. Jadi beda antara notebook, logbook, dan diary. Nah, dalam penelitian yang Anda nanti akan lakukan, ya, Anda perlu menyiapkan notebook, ya, notebook. Nah, notebook itu nanti wujudnya seperti apa? Nanti di sini juga dijelaskan. Ini terkait dengan catatan komputer. Oke, kalau ini, ya, ada juga, ya, berapa, ya, dikatakan bahwasanya di semua industri, ya, terkait dengan LIMS itu saya kurang tahu sih. Artinya saat ini tuh instrumen-instrumen itu sudah terhubung dengan data yang dikomputerize, ya, sehingga setiap instrumen itu mempunyai catatan, ya, ada di komputer, Jadi itu juga sebuah record, ya, catatan.
sehingga bagus ya, sehingga bagus. Setiap Anda melakukan pengukuran maupun ya, pengambilan data menggunakan instrumen, itu untuk saat ini instrumen yang baik ya, itu sudah computerized dan catatannya sudah ada di komputer, sehingga nanti bisa dilihat datanya, bisa untuk dilakukannya istilahnya tertelusur gitu ya, tertelusur. Jangan lupa untuk data-data tersebut selalu di backup ya, selalu di backup. Kemudian data-data yang tercatat di komputer tersebut itu kalian simpan sebagai raw data. Apabila ingin, contohnya kan, maaf ya, di tempat saya kok ada suara. Terdengar nggak suara motor? Ya Pak. Nggak terlalu sih Pak. Nggak tahu tuh apa tuh. Oke. Maaf atas ketidaknyamanannya. Ternyata masih musim ya seperti itu. Nah, kemudian data atau raw data ya, data mentah yang Anda dapatkan ketika nanti melakukan pengukuran menggunakan instrumen. Contohnya menggunakan spektrogamma, kemudian menggunakan AAS, UV-Vis, CF, data-data mentah itu disimpan sebagai raw data. Kemudian kalau Anda ingin menganalisis atau mengolahnya, ya, Anda mengcopy data mentah tersebut. Jadi tidak mengedit data mentah tersebut, tapi mengcopy dulu, baru diolah. Sehingga raw datanya itu tetap terjaga, tersimpan. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan terkait dengan notebook ya, atau halaman notebook yang proper itu seperti apa sih, yang sesuai itu seperti apa sih, yang ideal, yang mengarah ideal ya pastinya. Yang pertama, bahwasanya tulisannya ya, itu ditulis form. Oke, ditulis kerjaan-kerjaan yang telah dilakukan gitu ya. Artinya hasil isinya itu berkaitan dengan hal-hal yang telah dilakukan. Kemudian ditanggali dan ditandatangani oleh autor, ya si penulis. Kemudian setiap sesi ya, itu harus clear. Kemudian judulnya harus jelas ya, judulnya harus jelas, dan harus jelas lah gambarannya. Kemudian tulisannya itu harus terbaca ya, dan benar secara gramatikal. Dia harus terbaca meskipun tulisan tangan ya, tapi harus terbaca oleh orang lain gitu. Jangan hanya terbaca oleh Anda sendiri. Karena apa? Karena notebook ini sebenarnya sejatinya bukan milik Anda. Bukan milik Anda. Tetapi milik siapa? Ya, ini adalah milik tim riset. Milik tim riset. Anda boleh memilikinya dalam bentuk kopiannya sebenarnya. Ya, jadi notebook ini ya, nantinya harusnya itu diserahkan kepada pimpinan tim riset atau koordinator ya, atau pembimbing ya, atau ketua tim riset, nah, di mana Anda melakukan penelitian dan Anda
membawa pulangnya atau yang Anda miliki itu adalah kopiannya. Seperti itu, sehingga itu adalah milik tim riset, sehingga harus bisa dibaca oleh orang lain. Ya. Kemudian active voice itu berarti aktif ya, kalimat aktif. Contohnya saya menambahkan dua bahan, menambahkan. Jadi bukan 2 mililiter senyawa X ditambahkan ke apa gitu, bukan, tetapi aktif. Saya menambah apa, saya mengukur, jadi aktif ya. Kemudian terbaca oleh witness, bukti, dan ditandatangani dan ditanggali. Artinya data itu memang benar-benar Anda bertanggungjawabkan. Kenapa? Ya, harus ditanggali dan ditandatangani. Apa yang tertulis yang ada di notebook itu benar-benar apa yang ada di fakta, itu apa yang ada di fakta. Kemudian jangan menulisnya terlalu over ya, menyilang atau menulis sampai atas-atas, itu ya maksudnya ya. Artinya ya yang rapi lah gitu, yang rapi. Apabila halamannya sudah tidak mencukupi ya ganti halaman ya, tetapi beri tanda bahwasanya halaman tersebut berlanjut ya di halaman berikutnya, itu perlu seperti itu. Itu perlu. Nah ini contohnya ya, contoh subjeknya synthesize of two amino profil benzoat ya. Jelas. Ini projectnya, halaman, nomor halamannya juga jelas. Ini notebook, nomor notebooknya, ini nomor notebook untuk masing-masing notebook itu jelas. Ini continue from page number. Nah ini kalau memang ini kelanjutan ada keterangan bahwasanya ini adalah kelanjutan dari halaman berapa. Kemudian ada tanggalnya. Nah ini terkait dengan rencana penelitian ya, ini tujuannya, prosedurnya. Terus kemudian di sini juga ada yang bawah ini ya, recorded by ya, ini di tanda tangan si penulis, kemudian tanggalnya. Terus kemudian di sini ini yang read by witness tadi ya. Jadi ada istilahnya si orang lain yang apa namanya, orang lain yang sebagai saksi. Ini yang sangat proper ya pastinya. Ini notebook yang sangat proper. Jadi ada orang lain juga yang membaca dan menyaksikan bahwasanya apa yang dia tulis itu benar gitu ya. Nah, ini ada yang sebagai saksinya. Gitu. Nah, kemudian the right stuff, artinya notebook yang benar itu seperti apa sih? Yang pertama, bosnya notebook itu dia minimal ya 23 tahun. 23 tahun setelah paten isu, artinya harus dijaga notebook itu, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, sehingga butuh bahan yang baik, penyimpanannya juga baik, termasuk alat yang digunakan untuk menulis juga harus baik, karena harapannya 23 tahun setelah sebuah penemuan itu dipatenkan atau dipublikasikan begitu ya, notebook itu harus masih ada. Jadi pengurusan paten itu cukup lama, sehingga ini waktunya bisa sampai harapannya 30 tahun itu masih ada notebook
Ini berarti 2 giga 30, pengurusan patennya 7 tahun. Itu saja, pengurusan paten itu cukup lama. Artinya di sini disampaikan notebook itu harus dijaga baik dari keberadaannya maupun kondisinya. Ya, keberadaannya maupun kondisinya. Karena penting sekali. Kemudian kertas ya yang harus digunakan itu harus sangat baik. Ya, banyak sekarang kertas-kertas saat ini itu adalah kualitasnya jelek ya daripada yang dulu. Kemudian notebook seharusnya di bond itu di apa namanya di ini ya tidak terlepas gitu ya. Tidak terlepas. Jadi bukan yang ini no spiral notebook. Jadi bukan yang model spiral, itu bukan. Jadi benar-benar dia menyatu dalam sebuah buku. No loose leaf. Nah ini kan kalau anda ini kuliah sering menggunakan loose leaf kan, artinya yang kertas-kertas yang bisa dilepas kemudian dipasang lagi. Nah itu tidak boleh digunakan sebagai notebook di dalam penelitian. Jadi benar-benar yang dia tuh melekat di situ dan tidak mudah lepas dan tidak mudah dilepas. Benar-benar solid bond. Kemudian layout halamannya itu mudah digambar, ditandatangani, ditanggali dan sebagainya. Dan harus ada table of contents. Jadi harus ada table of contents. Ini notebook yang benar ya. Jadi Anda besok wajib mempunyai minimal 1 buah notebook, kemudian bahannya yang tidak mudah lepas maupun tidak mudah dilepas ya, kemudian kertasnya yang baik, kemudian mudah digambar, mudah ditulisi. Nah, nanti harus ada table of content. Jadi ya kalian harus menyisihkan halaman depan itu table of content beberapa halaman, sehingga nanti ketika menambahkan ada tambahan terkait dengan data maupun fakta-fakta di lapangan yang dituliskan di dalam isi, nah, Anda juga tambahi di table of content-nya. Gitu. Kemudian peralatan yang digunakan untuk menulis ya, jangan menggunakan pensil ya, jangan menggunakan pensil karena ini pensil kan sangat memungkinkan untuk dihapus dan sebagainya, dan itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh menggunakan pensil. Kemudian jangan menggunakan bolpen yang aqueous base ya. Jangan menggunakan yang berbahan dasar air bolpennya. Kemudian gunakan bolpen yang warna hitam ya, warna hitam lebih baik. Kemudian no whiteout, artinya jangan dihapus ya, jangan dihapus. Apabila salah ya tinggal di just strike through, artinya silahkan dicoret saja, dicoret, kemudian dijelaskan yang benar seperti apa, kemudian kesalahannya seperti apa, kenapa dicoret, katakanlah seperti itu. Kesalahannya, ada kesalahan apa sih, ya dijelaskan. Tapi tadi jangan dihapus, tapi cukup dicoret. Kemudian kembali, it's a notebook, not a notebook. Ya, seperti itu. Ini seperti itu. Kemudian ini terkait dengan tempel-tempel ya. Lebih baik gunakan lem atau tape yang itu oke. Jadi lebih baik Anda mengelem ataupun menempel hasil potongan yang di paper original di dalam notebook ya atau notebook, daripada Anda mengcopy hasilnya. Jadi
Kalau ada ya Anda print aja, print double gitu, print hasil instrumen ya. Hasil instrumen itu Anda print double. Kemudian ada yang ditempel di dalam notebook. Nah, kemudian ada yang Anda gunakan sebagai nanti ketika mengolah data, kemudian membuat laporan dan sebagainya. Jadi bukan copy hasil dari instrumen yang sudah di print, tapi memang benar-benar itu adalah orisinil dari instrumennya. Kemudian menggunakan lem yang acid free, ya, bebas asam, bagus. Kemudian ini rubber cement is not recommended. Ini ada mau menggunakan bahan dasar rubber cement ya, itu tidak direkomendasikan meskipun dulu digunakan gitu. Kemudian tape atau isolasi ya istilahnya ya, kalau kita nggak salah ya, itu gunakan yang benar proper lah, gunakan yang 3M ya. Sekarang kan banyak tuh isolasi atau double tape ya yang 3M ya, silahkan nanti gunakan seperti itu. Kemudian terkait dengan legal matters-nya, ya ini tadi sudah saya singgung bahwasanya Anda tidak boleh memiliki notebook. Anda diperbolehkan untuk mengkopinya ya. Kemudian lab director itu dapat atau bahkan itu bisa menginspeksi ya terkait dengan notebook Anda yang Anda buat ya, yang Anda buat secara berkala. Artinya notebook itu milik tim riset ya, milik bersama tim riset yang memang Anda buat. Anda boleh memilikinya dalam bentuk kopiannya. Kemudian nanti pembimbing TA ya, dalam artian kita nanti seharusnya akan mengecek ya, terkait dengan notebook yang Anda buat secara periodik, karena itu nanti warisan penelitian yang telah Anda lakukan untuk tim riset, sehingga misal ada apa-apa tim riset akan membaca notebook Anda. Dan apabila dipandang tidak lengkap ya, pembimbing TA atau ketua tim riset bisa meminta, menegur maupun istilahnya meminta si penulis notebook itu untuk mengupayakan lebih lengkap. Oke, employer checklist ya, pulpen yang digunakan warna hitam, kemudian tulisannya bisa terbaca, tabel of content-nya itu up to date. Ini tadi saya sampaikan, Anda harus memberi space ya beberapa halaman untuk tabel of content. Jadi apabila ada isian ya yang baru yang belum ada di tabel of content, Anda bisa menambahkan di tabel of content-nya. Kemudian cara mengisikan tanggal lebih baik ditulis Oktober 13,2002 daripada 10/13/02 ya. Karena ini untuk mengantisipasi terjadinya ambigu, katakanlah sama-sama 10/10/02. Nah, ini mana yang tanggal, mana yang tahun, mana yang bulan ya, agak membingungkan. Jadi kalau seperti ini jelas lengkap, Oktober bulan, 13 tanggal, 2002 tahun. Kemudian judulnya itu harus clear ya, harus menggambarkan apa yang ada di halaman tersebut, ditulis oleh orang pertama yang melakukan, kalimatnya harus komplit. Kemudian tulisan tersebut harus bisa diulangi oleh peneliti lain, harus bisa diulangi oleh peneliti lain. Terus hindari jargon. Hindari jargon itu apa ya? Mungkin istilah-istilah yang bersifat tidak familiar atau bersifat tidak komunal, artinya tidak umum gitu, itu dihindari sehingga clear dan bisa dilakukan oleh orang lain. Kemudian is the researcher correctly thinking in the notebook? Oh ya, di sini dijelaskan bahwasanya ide, rencana, dan observasi itu terintegrasi dan ditulis secara runtun ya, secara runtun atau berurutan.
Ya, harus runtun ya, harus runtun. Jadi idenya seperti apa, kemudian rencananya, kemudian observasinya itu harus runtun. Kemudian, nah ini harus butuh saksi ya, saksi itu akan lebih proper, lebih ideal. Dan yang paling penting ini, bahwasanya notebook itu disimpan secara aman ketika tidak digunakan ya. Ketika digunakan itu harus disimpan secara aman. Apa saja yang harus ada di notebook terkait dengan plans-nya, rencananya, kemudian realitinya. Ini terkait dengan ya mungkin ada suatu hal yang berbeda dengan rencana ketika ada di lapangan. Nah, itu harus ditulis juga. Jadi perbedaan dengan rencana ketika pelaksanaan, itu harus ditulis di dalam notebook. Kemudian hasil observasinya, sketsa dan fotonya, kemudian link artinya merujuk ya, rujukan ke notebook lain di dalam grup Anda apabila ada. Artinya penjelasan ini katakanlah ada di notebook kode mana, halaman berapa ya, itu juga. Kemudian link ke instrumen logbook atau data on disk ya, artinya data ini itu bisa dikeluarkan ya antara ini itu tidak personal banget gitu ya. Jadi persepsi Anda pun sebenarnya bisa ditulis di dalam notebook ya, ditulis di dalam notebook. Tapi harus Anda ingat bahwasanya info-info personal atau data personal mungkin bisa menjadi istilahnya sama memalukan ya, sama memalukan apabila terbuka secara publik. Artinya Anda harus bisa menyaring-nyaring terkait dengan personal data atau kecenderungan atau persepsi Anda ya, yang muncul ketika dalam penelitian itu perlu dimasukkan. Barangkali ya itu bisa aja bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi terkait dengan hasil penelitian yang Anda lakukan. Untuk hal-hal yang lebih personal itu memang lebih baik gunakan diary. Labeling sampel, label itu harus intinya harus jelas ya, harus jelas. Jangan terlalu simpel. Di sini contohnya ini RC.3.27B
Ini artinya notebook RC, notebook ini RC, kemudian yang ketiga page-nya 27 sampel print. Ya, buatlah sedetail mungkin lah. Jangan hanya ini PEG solution 0,1%. Ya, jangan seperti itu, tapi lebih lengkap, lebih baik. Itu ini foto ya, foto maupun ini catatan, kemudian ini juga sebuah catatan juga di notebook terkait dengan penemuan transistor amplifier pertama. Artinya ya Anda perlu mencatat terkait dengan ide, rencana, kemudian pelaksanaan, hal-hal apa yang terjadi di laboratorium, kemudian data pelaksanaan, itu harus Anda catat, termasuk data-data yang Anda anggap aneh, ya, data-data yang Anda anggap aneh itu tidak langsung serta-merta Anda buang, tetapi Anda catat di situ. Kemudian pada saat itu ada fakta-fakta lain apa sih yang memungkinkan data tersebut itu, misal ada, katakanlah seharusnya Anda bisa mengontrol suhu ruangan, tetapi pada saat itu Anda menduga bahwasanya suhu ruangannya tidak terkendali atau tidak terkontrol, maka dicatat seperti itu. Kemudian yang lain, ada variabel-variabel yang tidak Anda kontrol dengan baik, ya, itu silahkan dicatat. Itu nanti bisa menjadi sebuah bahan analisis, bahan pembahasan maupun yang lain. Termasuk tadi apabila memang Anda sudah melakukan controlling terhadap variabel-variabel kontrol dengan baik, tapi kok ada data yang dianggap aneh, tetapi hasil pengukurannya berulang aneh terus, ya maka silahkan Anda catat. Barangkali itu adalah memang seperti itu, yang tidak sesuai teori. Artinya teori yang lama itu belum mengakomodir atau belum bisa menjelaskan fakta yang baru ditemukan. Barangkali malah itu bisa mendukung sebuah teori baru. Karena selama ini banyak kan bahwasanya penelitian-penelitian itu, hasil penelitian didapatkan karena sebuah ketidaksengajaan maupun yang sebelumnya dianggap salah gitu ya. Tapi karena adanya suatu teknologi maupun gagasan-gagasan sehingga bisa menjelaskan dengan lebih baik, ya, sehingga bisa memunculkan teori atau penemuan baru dari ketidaksengajaan maupun yang sebelumnya dianggap keliru. Itu oke ya, sampai situ. Ada yang ditanyakan? Silakan apabila ada yang ditanyakan. Jelas ya? Oke. Suara saya terdengar? Masih aman suara saya? Aman, Pak. Aman, Pak. Dengar, Pak. Nah, jadi kewajiban Anda pertama, silahkan siapkan notebook, ya, notebook. Ya. Tadi speknya yang telah ada, yang telah saya sampaikan tadi speknya. Tapi tidak boleh mudah dilepas. Kemudian bahannya baik, ya, bisa yang cukup besar ya, besar, dan isiannya tadi, ya, sehingga Anda perlu memikirkan kegiatan-kegiatan, rencana-rencana, kemudian bisa dituliskan di notebook tersebut. Itu ya.
Oke, berikutnya ini saya ingin memberikan contoh ya, gambaran. Apabila Anda sebenarnya bila sudah mempunyai topik ya terkait dengan topik penelitian sebenarnya. Apabila nanti sudah mempunyai topik, beberapa dari kalian sudah mempunyai topik, bagus. Oke, apakah terlihat? Ada, Pak. Nah, ini di sini ada sebuah contoh ya, dari kasus bagaimana melakukan kajian literatur ya, tentang literatur. Ini di sini diangkat ya terkait dengan research background-nya. Jadi nanti sekaligus ini membuat latar belakang, kemudian membuat kajian pustakanya. Misal nih di fakta di lapangan bahwasanya melimpahnya ya batuan bentonit alam itu cukup melimpah. Dan ada potensi bahwasanya bentonit alam itu bisa digunakan sebagai adsorben. Karena apa? Ya, bentonit selama ini kita ketahui bahwasanya dia mempunyai daya serap, ya, daya serap. Dia bisa menyerap spesies karena bentonit mempunyai sifat yang swelling, gitu ya, swelling. Dia bisa mengembang bentonit. Dia cukup melimpah dan punya potensi sebagai adsorben yang berasal dari alam. Itu pertama seperti itu. Sehingga ini perlu dioptimalkan penggunaannya. Nah, di sisi lain, clove oil itu minyak cengkeh ya. Minyak cengkeh itu di Indonesia banyak dihasilkan. Tanaman cengkeh banyak, kemudian pengolahannya sebenarnya pengolahan minyak cengkeh juga cukup banyak, melimpah begitu ya. Kan tetapi permasalahannya adalah kualitasnya yang masih kurang. Kualitasnya masih kurang. Tapi dalam artian kemurniannya ya masih kurang. Sehingga diperlukan suatu metode atau teknologi untuk memurnikan ya, minyak cengkeh secara lebih baik. Sehingga perlu improvisasi terkait dengan kualitas minyak cengkeh tersebut. Di sisi lain tadi ada bentonit yang bisa digunakan untuk adsorben. Nah, di sini sehingga muncul ide meningkatkan kualitas minyak cengkeh ya, menggunakan bentonit alam ya, untuk mengabsorpsi pengotor dari minyak cengkeh sehingga nanti didapatkan hasil yang lebih murni dari minyak cengkeh. Itu kurang lebih seperti itu idenya atau latar belakangnya. Nah, kemudian bagaimana mengimprove kualitas dari absorben alam clay, jadi bentonit itu adalah clay, untuk mengimprovisasi kualitas dari minyak cengkeh. Muncul permasalahan itu, bagaimana meningkatkan kualitasnya. Jadi dia sudah punya potensi sebagai absorben alam, tetapi perlu dilakukan usaha untuk mengimprovisasi bentonit ini sehingga menjadi absorben yang lebih proper, sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas minyak cengkeh. Nah, itu permasalahannya seperti itu. Nah, kemudian perlu dilakukan kajian ya, kajian
literatur, ya, baik teori maupun pustakanya. Nah, ini kajian berdasarkan dari sisi bentonitnya. Nah, salah satu bentuk bentonit itu adalah salah satu bentuk montmorillonit. Ya. Ini clay, jadi material clay. Strukturnya ternyata seperti ini, ya. Seperti ini ada lapisan. Kemudian di sini ada rongga. Rongga di sini ada ion-ion penyeimbang, ya sebenarnya, ion-ion penyeimbang. Nah, itu seperti ini. Saya skip aja sehingga dia tadi bisa swelling, antar lapisannya ini bisa lebih renggang gitu ya, lebih renggang ketika menangkap H2O. Ini lebih renggang lagi. Ini montmorillonit kering, ini montmorillonit basah. Ya, ini bisa swelling, bisa mengembang, menyerap, ketika menyerap air. Nah, kemudian tadi kan permasalahannya bagaimana mengoptimalkan bentonit, ya, biar lebih bagus dalam proses absorpsi. Nah, maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengoptimalkannya. Nah, di sini bicara dengan cara dilakukan pertukaran kation. Jadi ion yang ada di antar lapis tadi ini ditukar dengan sebuah senyawa yang lebih baik lagi ketika nanti digunakan untuk proses adsorpsi. Ini dilakukan proses larutan pemilar, kemudian setelah dipilar kan, ya, ini jadi lebih besar-besar, ya. Kemudian dikalsinasi. Ini banyak material pemilarnya yang disesuaikan dengan tujuannya atau sifat akhir dari material tersebut. Apabila ini digunakan untuk mengabsorpsi senyawa X, ya maka dicari pilar yang cocok. Sebagainya, ini adalah pilar-pilarnya, ya. Tergantung pilarnya apa, nanti surface areanya berbeda-beda. Meningkatnya surface area berarti kan bisa meningkatkan kontak surface areanya, sehingga makin besar kontaknya, mobilization kontak dengan spesies yang akan diabsorb, maka proses absorpsinya akan semakin baik. Ini interlayernya, jarak antar lapisnya makin tinggi, sehingga di sini contohnya adalah synthesis of pilar clay for decolorize of urban growth oil. Jadi mensintesis clay atau lempung tadi menjadi berpilar-pilar untuk mendegradasi warna, ya, atau mengurangi warna dari minyak cengkeh urban. Artinya lebih dijernihkan lah, menjernihkan. Ini idenya, ini ada clay, ya, yang awalnya ini adalah ion Na+, kemudian ditambah pilarnya yang disesuaikan hingga seperti ini. Nah, antar lapisnya menjadi lebar seperti ini. Kemudian setelah dipilar ditambah lagi interkalasi, ya, interkalasi menggunakan bahan tertentu. Kemudian template untuk mempilarnya tadi dikalsinasi sehingga hilang, sehingga dapatlah pilar-pilar ini. Ini seperti itu. Kemudian bagaimana menyusun pendahuluan? Nah, ini bisa dijelaskan. Oke. Nah, ini saya teruskan minggu depan, ya, terkait dengan bagaimana membuat pendahuluan dan seterusnya. Bagaimana merumuskan state of the art, ada istilahnya front line, ya. Kemudian state of the art, kemudian nanti juga ada spesifik purpose-nya dan sebagainya. Nah, itu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Begitu. Baik, ada yang ditanyakan? Silahkan apabila yang ditanya. Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, silahkan dilanjutkan ya terkait dengan komunikasinya dengan pembimbing. Kemudian nanti Anda mulai melakukan kajian literatur, ya, melakukan kajian literatur. Nah, ini contohnya seperti ini, yang apa namanya, seperti contoh ini, sehingga nanti kalian bisa mulai membuat pendahuluan dan sebagainya. Gitu. Oke, kalau sudah tidak ada, saya ingat kembali. Oh, sepertinya ini presentasi sudah tutup ya. Presentasi sudah tutup. Oke, saya mohon maaf apabila ada salah kami menyampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.